Tadi kita baru saja membahas tentang mindset dan mentality. Kita juga sudah membahas tentang ego. Satu hal lagi, apa norma yang tidak seharusnya yang kita anut? Norma itu adalah hal-hal yang dianggap benar, menjadi dalil apa yang benar, apa yang pantas. Kita coba masuk ke poin ini. Lagi-lagi di dunia ilmu pengetahuan banyak sekali yang mengajarkan tentang hal ini, dan izinkan kita membahasnya dari segi praktis. Norma itu banyak, dari segi budaya, dari segi agama, dari segi adat istiadat dan sebagainya, dari segi norma keluarga dan sebagainya. Tapi izinkan kita membahasnya seperti ini, berikut ini. Ini norma yang keliru. Norma yang keliru adalah norma yang membatasi kita sehingga kita masih belum bertindak maksimal atau bahkan belum melangkah. Sebaliknya dari norma itu adalah ada 7 beliefs, 7 hal yang kita yakini, yang kita anut. Yang tertulis di sini adalah the 7 beliefs. Norma yang keliru, yang tidak pas, itu adalah kebalikannya. Untuk tujuan praktis, kita hanya bahas yang the 7 beliefs. Yang pertama adalah saya adalah orang yang memutuskan sendiri tentang perasaan yang boleh bersarang dalam diri saya. Saya ulangi, saya adalah orang, satu-satunya orang yang memutuskan perasaan apa saja yang boleh bersarang dalam diri saya, dalam hati saya, dalam kepala saya. Perasaan apa saja yang boleh bersarang, saya yang memutuskan. Jadi saya mengendalikan sepenuhnya perasaan saya. Banyak orang yang dikendalikan perasaan. Jangan pancing, nanti kalau dia sudah kecewa, dia sudah ini, sudah susah mengatasinya. Dia sudah akan tidak produktif, dia sudah akan begini, begitu. Jadi terbalik. Seharusnya lah, sayalah yang menentukan tentang perasaan yang boleh bersarang dalam diri saya. Bagaimana caranya? Harus berusaha supaya bisa begitu. Kalau masih tidak, belum bisa, berarti perlu mencari bantuan. Yang kedua adalah begitu banyak yang aku miliki, yang sudah dianugerahkan oleh Yang Kuasa, begitu banyak. Untuk saya bersyukur. Untuk saya harus bersyukur. Seharusnya lah saya bersyukur karena begitu banyak yang sudah saya miliki, begitu banyak yang dianugerahkan oleh Sang Kuasa melalui alam semesta, melalui segala cara. Jadi itu hal kedua, beliefs yang kalau dipadu, sayalah yang memutuskan perasaan yang boleh bersarang dan saya harus bersyukur. Coba bayangkan perasaan yang positif dan bersyukurlah yang ada dalam diri saya karena saya memastikannya demikian. Tentu saya akan menjadi diri orang yang berbeda ketimbang saya ini pesimis, saya ini galau, saya ini mengumpat-ngumpat, menyesali keadaan, mempersalahkan si A, si B. Saya menjadi dua pribadi yang berbeda. Dan hal inilah yang akan bersembunyi di diri Anda, yang menahan Anda belum melakukan segala yang diperlukan untuk mengkomposisikan ulang skill set Anda, agar Anda bisa lebih cemerlang lagi, lebih hebat lagi, lebih tajam lagi, lebih cepat lagi,
Atau kalau Anda belum melangkah, membawa Anda melangkah. Yang ketiga adalah menjadi diri sendiri akan mendekatkan orang yang tepat ke saya. Kita tahu bersama bahwa ketika kita salah bergaul, kita salah masuk ke dalam lingkungan atau lingkungan menghampiri kita, lingkungan yang salah yang menghampiri kita akan sangat terhambat. Contoh, kaum pesimis. Gak usahlah, jangan dicoba, percuma itu. Kamu gak akan berhasil, toh mereka terlalu kuat, dan sebagainya, dan sebagainya. Atau bahkan aliran-aliran tertentu. Jangan berurusan sama mereka kaum yang berbeda, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ketika saya menjadi diri sendiri, dengan rasa syukur yang terus-menerus, dan sayalah yang mengendalikan perasaan yang boleh bersarang di diri saya, tentu akan membuat saya berbeda sekali dari yang lain. Yang berikut, believe bahwa saya mampu untuk melakukan apapun, apa saja saya bisa. Mission possible. Hal ini sangat saya anut secara pribadi. Mission possible. Apa yang tidak mungkin? Segalanya bisa. Dengan catatan, ini bukan over optimistik, tapi penuh akal, penuh kecerdasan, penuh ketajaman, penuh kecepatan, penuh transformasi. Karena yang namanya kompetensi itu borderless. Yang namanya kapasitas itu borderless. Lihat contohnya yang di atas tadi. Lihat contoh yang di atas tadi. Bagaimana mereka melakukannya. Bagaimana mereka mensintesakannya. Bagaimana mereka mensinergikannya. Jadi, saya bisa melakukan apapun. Mission possible. Tidak ada yang tidak mungkin. Banyak cerita-cerita tentang biografi atau autobiografi tentang orang-orang sukses yang melakukan ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Dipadu dengan sayalah yang menentukan perasaan apa yang boleh bersarang di diri saya, dan kemudian saya ini patut bersyukur karena sudah begitu banyak anugerah, begitu banyak kesempatan. Bahkan pandemi ini adalah kesempatan untuk meriset segalanya, termasuk skill set saya, supaya saya bisa lebih cemerlang dari yang sebelumnya. Saya akan buktikan itu, bahwa dengan menjadi diri saya, maka segala yang bisa disintesakan, disinergikan, dan digabung menjadi komposisi baru, menjadi skill set baru. Segala hal yang bisa diolah, dipadu padan, saya bisa melakukan apa saja. Apapun saya bisa lakukan. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu yang berikut adalah kita harus yakin bahwa kebaikan selalu menang. Kebaikan selalu menang. Awalnya bisa terlihat repot. Awalnya bisa terlihat kalah. Tapi sebenarnya bukan kalah. Belum menang. Jadi sebab kebaikan akan langgeng. Bisa repeat. Bisa berulang. Bisa menggulung lebih besar. Kalau kejahatan dia membatasi dirinya. Mempersempit dirinya, mempersempit ruang geraknya. Karena orang yang terkena kejahatan, misalnya Anda jahat ke saya, sekali saja, kedua kali saya sudah akan berhati-hati. Jadi, kebaikan itu memperluas, ekspansif sifatnya, dan bisa direplikasi, diulang, di copy paste. Tapi kalau kejahatan, semakin terbatas, semakin sempit, dan pada akhirnya akan tertangkap dan terjaring. Cepat atau lambat. Jadi, kebaikanlah yang selalu akan menang. Saya menentukan perasaan yang boleh ada dalam diri saya. Begitu banyak alasan untuk saya harus bersyukur dan menjadi diri sendiri. Saya akan didekatkan atau orang yang tepat
bakat yang tepat, kompetensi kapasitas yang tepat, partner yang tepat akan mendekat ke saya. Dan kemudian saya mampu melakukan apa saja, mewujudkan apa saja, tentu dengan borderless. Kebaikan akan selalu menang. Yang keenam adalah begitu banyak yang saya miliki untuk berbagi. Masya Allah. Kalau sebelumnya kita punya duit, kita tanda petik enjoy atau hamburkan ke lifestyle. Sekarang sudah bukan saatnya. Ada berapapun berbagilah. Karena pada dasarnya kita tidak hidup sendiri. Kalau Anda berada di lapisan terbawah sebagai penduduk miskin dan termiskin, saatnya Anda juga bisa berbagi. Anda berbagi senyum. Selama Anda masih bernafas, Anda bisa membersihkan apa. Bukankah dengan demikian Anda terlihat integritasnya, etosnya, sehingga jangan-jangan Anda akan ditarik oleh orang yang membutuhkan hal itu. Anda berbagi, dan berbagi. Maka akan ada terlihat siapa diri Anda, dan akan tertarik ke lapisan yang ke atas, tidak terpuruk di bawah selamanya. Jadi begitu banyak yang saya miliki, paling tidak senyum. Dengan senyum ke sana, senyum ke sini, empati akan muncul. Anda bahkan bisa menghibur. Begitu ada orang hebat yang begitu penting, yang keputusannya triliun, jangan-jangan ketika melihat senyum Anda, dia menjadi sejuk, menjadi inspirasi. Kadang saya mengalami ini, kemudian ketika saya cari lagi, orangnya sudah nggak ada. Jadi berbagilah. Itu kalau Anda berada di bawah garis kemiskinan. Apalagi Anda yang ada di atasnya. Berbagilah. Ini saatnya dunia sinergi, dunia sintesa, dan untuk bertransformasi. Tidak ada jalan lain. Jadi Anda segera akan berbeda dari yang lain. Kemudian yang terakhir, nomor 7, hal yang terbaik bagiku akan terjadi. Hal yang terbaik bagiku masih akan terjadi. Sekarang belum yang terbaik. Dipadu dengan mentalitas task oriented tadi, bagaimana lebih baik, bagaimana lebih baik, saya akan bertumbuh dan berkembang terus. Maka saya akan terus bersemangat, tidak akan puas diri. Sebab kalau ini sudah yang terbaik yang bisa saya capai, saya segera akan larut ke dalam ego. Orientasi ego. Saya sudah punya yang terbaik, saya sudah jadi orang hebat, saya sudah mapan dan sebagainya. Akan masuk ke dalam lingkaran yang tadi. Lingkaran yang perlu drama, lingkaran yang maunya outcome dinilai orang. Maka kecemasan, mindset yang sibuk akan terus berputar. Pikirannya bagaimana nanti. Maka akan terseret ke arah sana. Jadi selalulah merasa, believe, percaya, yakin bahwa ini belum yang terbaik, bisa lebih baik. Dipadu 1-7, saya yang harus menentukan perasaan apa yang harus atau boleh ada dalam diri saya, harus ada dalam diri saya. Lalu saya sangat pantas untuk bersyukur. Kemudian menjadi diri sendiri akan menarik orang-orang yang tepat, bakat yang tepat, pihak yang tepat. Orang-orang yang berusaha kecil dengan integritas menjadi diri sendiri, menarik investor dengan gampang. Yang penting dia berintegritas, kreatif, dan sebagainya. Lalu saya mampu melakukan apa saja dengan mengcombine, dengan mensintesa, dengan bersinergi. Dan kebaikanlah yang selalu akan menang karena dia sifatnya ekspansif, bisa direplicate. Sedangkan
Keburukan, kejahatan itu sifatnya membatasi, terbatas, dan mempersempit ruang gerak, dan pada akhirnya akan tergulung. Lalu berbagi sebenarnya Anda sudah sangat banyak memiliki anugerah yang bisa Anda bagi. Selama Anda masih bernafas, Anda bisa berbagi. Lalu yang terbaik, ini belum yang terbaik. Yang terbaik ayo kita buat, kita jadikan yang lebih baik. Karena yang terbaik belum terjadi. Itu 7 beliefs yang harus menggantikan seluruh yang kebalikannya yang menjadi norma yang salah, false norm yang bersarang dalam diri Anda. Sejauh ini kita sudah membahas apa yang masih tersembunyi, atau kalau memang Anda mengakuinya, sadar dan mengakuinya, apa yang masih Anda sembunyikan dalam diri Anda. Apakah itu ego? Apakah itu mindset dan mentality? Apakah itu norma yang salah yang masih tersembunyi? Seharusnya lah Anda bisa bermanuver, Anda bisa cemerlang, Anda bisa jauh lebih baik dengan cara lebih tajam, lebih cepat, dan bisa bertransformasi sesuai dengan tantangan. Perubahan dan ketidakpastian begitu menjadi nyata, dan untuk menjadi hasil yang bisa membiayai hidup Anda harus memiliki satu skill set yang sesuai, yang bisa mengimbangi. Skill set ini bisa hasil sintesa dengan beberapa pihak, karena hanya skill set yang pas bisa menangkap peluang ini. Peluangnya berubah terus, dinamis, skill setnya juga harus berubah terus, dan ini yang bisa menangkap. Dan satu-satunya yang membuat Anda belum sempat berada di pihak menjadi ini atau bagian dari ini adalah ada sesuatu yang masih tersembunyi dalam diri Anda. Cari apakah ego, mindset atau mentality, atau norma-norma yang belum Anda ganti menjadi 7 beliefs.